Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukranillah, amma ba'd. Yang saya hormati sahabat-sahabat subscriber, shopbacker, subscribe, yang mudah-mudahan saya dan sahabat semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam yang berbahagia ini, berbahagia karena saya sudah berada di tengah-tengah danau ning perahu numpak gedekan. Saya sudah berada di daerah Panjalu, Ciamis. Waduh, how are you warga Ciamis, Panjalu, kumaha daramang, hapunten ya. Saya sudah berada di Panjalu nih, di petilasan daripada Prabu apa Pak? Borosngora, Panjalu, Ciamis. Jadi malam ini saya akan silaturahmi, bincang-bincang beliau itu siapa, karena saya tertarik. Beliau adalah sesosok Prabu pimpinan yang sangat tidak suka terhadap santet. Waduh, beliau adalah pembasmi santet-santet juga. Jadi saya wajib untuk berziarah ke beliau untuk meminta doa kepada Allah agar mudah-mudahan beliau juga diampuni segala dosa-dosanya, dan saya mudah-mudahan dianggap menjadi santrinya beliau. Saya sudah berada di tengah-tengah danau. Ayo Pak, jalan Pak. Muatan macet muter-muter. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi, sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi, sholli alaihi wa sallim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim. Salawat istighfar, perbaiki suara bagus saja, jangan caprak pula, jangan pernah takut setan belek, setan engklek, skepren, lepak. Jadi Oayu, Kumah, Daramang, warga Ciamis, Panjalu dan sekitarnya, abdi yo, ayah di dia, ayah di Ciamis, Panjalu. Saya mau silaturahmi dan juga mau berziarah ke patilasan daripada Prabu Borosngora. Beliau adalah orang yang sangat tidak setuju terhadap santet, dan nanti saya akan bincang-bincang pada Bapak Juru Kunci. Nanti numpak perahu kan ada mul gendasi yang buat utama. Aduh, maklum mau kampung numpak perahu. Jazakumullah khairan jasa kepada sahabat-sahabat subscriber, sok bagian yang mencet abang-abangnya. Cek lah, berkah. Jangan caprak pula. Sementing saya dan sahabat semua selalu waras, bergas, sugi beras, barangnya akan sering keramas tuntas semalam, cinta satu malam. Waduh, cinta saya tidak pakai celana lagi nih. Tidak pakai lepis, pakai sarung. Ikutin saya sahabat, terus mudah-mudahan. Aduh. Assalamualaikum. Saya sudah ada Bapak Juru Kunci di sini, dan ini adalah lambang daripada Siliwangi. Siliwangi ada Maung, dan ini ada Uyut. Siapa Uyut? Oh, Uyut Yahya Jaya Santika. Nah, ini ada YouTuber juga nih, YouTuber non ya, YouTuber apa? Evan Kodong Channel. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Channel, jangan pencet abang-abangnya chat. Waduh, saya ya Evan. Di subscribe ya. Shopbacker. Shopbacker. Saya tertarik sahabat bincang-bincangnya di harimau ini. Harimau adalah simbol daripada pemberani, cakar, wah setan belek dicakar ya Pak. Kumaha damang Kang? Alhamdulillah. Dengan Akang Akang Abdul Aziz. Akang Abdul Aziz, beliau adalah juru kunci ya di sini ya. Insyaallah. Juru kunci di sini beliau. Kang, ini di daerah apa Kang? Desa apa, kecamatan apa, kabupaten apa ini Kang?
Ini kalau pulaunya Nusa Larang, kalau dulunya sekarang Nusa Gede. Ini Desa Panjalu, Kecamatan Panjalu. Kabupaten Ciamis ya Kang. Iya. Nah, kenapa sih Kang ini ada harimau, di situ ada ular tuh, ular. Ini simbol apa Kang? Oh, ini simbol cerita rakyat, termasuk sejarah Panjalu. Karena ceritanya mau sini itu Bang Larang mau Bang Kencana, punya cerita rakyatnya. Jadi pernikahan Larang Kencana ke Raja Majapahit. Nah, setelah besar mencari ayahnya, kata ibu dari kecil jangan boleh dicari ayahnya. Akhirnya maksa. Tiba di sini akhirnya haus, minum pakai langsung kendi. Padahal nggak boleh aturan di sini. Ya termasuk sekarang juga nggak boleh kalau minum langsung. Ya akhirnya nyangkut di sini. Kendinya nggak ada yang bisa mecahin jawara manapun. Tapi alhamdulillah karena kan Prabu Borosnya itu layamut. Akhirnya nyuruh nuraninya ke keturunannya pecahkanlah kendi. Karena nggak ada yang bisa memecahkan, terpecahkan. Cuma sayangnya di cerita rakyatnya udah pecah jadi 2 harimau. Cuma harimau ini berjanji Larang Kencana, Bang Larang Bang Kencana ini akan menolong orang Panjalu karena orang Panjalu berjasa gitu. Nah, kalau ularnya Jadi sendiri disimbolkan. gimana? Kalau ular sendiri ini agak panjang nggak masalah. sekilas saja Kang. Cerita ular ini karena zaman Belanda ini Kang, ini ceritanya kan musasal kalau bahasa agamanya. Jadi dulu makam sini nggak disukai orang Belanda. Ini mau dihancurkan makam sini. Ternyata Allah nggak berkehendak, ini kan walinya Allah. Akhirnya Allah turunkan satu ular jaga pulau ini yang 16 hektar sampai 7 litan. Akhirnya orang Belanda ketakutan, disimbolkanlah. Ini penjaga secara syariat. Oh, ini simbol itu apa ular, berarti sejarahnya seperti itu dan harimau juga. Nah, boleh Kang, saya sambil bincang-bincang sambil jalan Ya, ke atas. Jadi sahabat, itu adalah ada pintu gerbang, itu adalah simbol ular. Tadi katanya Belanda mau menghancurkan, jadi kayak orai. Belanda cieun, gaya macan. Kang, sebenarnya ini tuh makam atau petilasan Kang? Oh, kalau yang di atas itu makam. Makamnya siapa Kang? Makamnya Prabu Harian Kencana. Oh, Prabu Harian Kencana. Harian Kencana itu siapa Kang? Anaknya Prabu Borosngora. Oh, putra dari Prabu Borosngora. Prabu Borosngora itu sendiri siapa Kang? Prabu Borosngora itu seorang raja di sini yang dikenal aulianya Auli Abdal. Dulu asalnya dari mana itu Prabu Borosngora itu Kang? Kalau sejarah sini beliau asli sini. Oh, asli sini. Kalau menurut Habaib Bagus Dur Habib Lutfi, beliau itu Duriah Rasul yang pesanan ke Rasulullah karena beliau adik kakak dari Sidatul Kahfi. Oh, adik kakak dengan Sidatul Kahfi. Iya. Beliau dalam rangka apa ke sini Kang? Sampai putranya bisa dimakamkan di sini, Prabu Borosngora itu dalam rangka apa? Ke Panjalu itu. Diutus ke sini untuk mengislamkan tanah Panjalu. Beliau yang membuat torekat pertama Sajiliyah ke tanah Panjalu. Menurut Bagus Dur. Oh, beliau adalah torekot pertama yang mengajarkan torekot apa Kang? Sajiliyah. Oh, Sajiliyah. Makanya beliau sering ke sini. Kayak Mustaqim karena masih Duriah juga dari sini. Masih Duriah juga begini. Nah, dulu ceritanya kan saya ada mendengar Iya. itu Zam-Zam sampai jatuh ke waduk, itu gimana ceritanya Kang? Riwayatnya beliau itu sebelum muslimnya mempunyai ilmu kekebalan, kanuragan, ya pada tahulah ilmu kedulu-duluan. Itu semayang cari ilmu sejati. Karena selalu nantang orang. Siapanya? Karena merasa kuat Prabu Borosngora sebelum muslimnya. Akhirnya setelah nantang Sayyidina Ali kalah. Sayyidina Ali yang di Karamallahu wajhahu radhiyallahu anhu. pernah nantang Mantu juga. Rasul. Ya, Setelah nantang kalah gimana itu Kang? akhirnya ingin masuk Islam. Nah, setelah masuk Islam, berguru ke Sayyidina Ali, suruh pulang, suruh dibawa air jam-jam ke tanah Panjalu. Pakai batu kelapa yang bocor-bocor. Maka Sayyidina Ali dalam hatinya bicara, apabila benar masuk Islam berarti bakal terisi batu bocor. Nah, akhirnya terisi. Nah, setelah dibawa ke sini tumpahkan di sini dan badai. Ini sudah hebat. Jadi air itu dulu sejarahnya begitu. Ya, Ini makamnya Kang? ya, ini makamnya beliau Asyid Ali Muhammad. Setelah Ali beliau
ya aulia al-qabba, ya aulia al-jamba, ya aulia al-rabba, ya aulia al-qalbi, ya aulia abda, ya aulia auta, ya aulia imamaya, ya aulia muhtar, ya aulia kutub, ya aulia akbar, ya aulia kutub, ya auta, ya aulia syuh, ya kanyin Sid Ali Muhammad bin Umar, warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini beliau tadi siapa Kang? Makam dari siapa? Boleh lebih maju lagi. Beliau ini Prabu Haryang Kencana. Oh, ini Prabu Haryang Kencana. Beliau putra dari Prabu Borosmara. Prabu Borosngora, sahabat. Jadi Prabu Borosngora sendiri dimakamkannya di mana, Kang? Nah, beliau itu muksa pindah-pindah. Beliau kalau kita berangkat di Sukabumi, makamnya ada di sana. Oh, ada. Syekh Jampang Mangung, tepatnya daerah Jampang. Kalau ke Ciambar, namanya asli Raden Borosngora atau Syekh Mantili. Kalau ke Subang, di sana dikenal Syekh Muhammad yang dikenal yang langsung Boktarlan dan Kaburit. Kalau ke Bogor, di sana ada juga makam Prabu Borosngora Syekh Jalul Kebun Raya. Jadi tiap-tiap daerah beda-beda. Nah, yang aslinya di mana itu, Kang? Tahu tidak? Nah, kalau yang aslinya tergantung sejarahnya menurut di Sukabumi. Ya ini yang asli. Jadi pada ngaku maksudnya. Nah, beliau itu putra yang nomor berapa, Kang, dari Prabu Borosngora itu? Ini yang kedua, Prabu Borosngora itu punya anak dua. Prabu Haryang Kuning, satu kakaknya Prabu Haryang Kencana. Jadi ini makamnya. Ini makamnya. Iya. Beliau punya istri siapa, Kang? Nah, beliau agak diceritakan istrinya. Jadi yang diceritakan terus di jihad laki-lakinya terus. Oh, gitu. Jadi nggak dijelaskan. Enggak dijelaskan istrinya siapa, begitu. Nah, beliau juga dulu pernah meneruskan berarti perjuangan Prabu Borosngora ya, meneruskan. Dia meneruskan perjuangan bapaknya gitu. Nah, Prabu Borosngora itu dengan Prabu Siliwangi itu bagaimana, Kang? Nah, Ada kalau hubungannya? cerita dengan Siliwangi, karena beliau tadi saya katakan muksa, ketika beliau Islamkan daerah Garut itu Sunan Rahmat Cuci Kodok itu beliau. Nah, Sunan Rahmat Cuci itu kalau diismukarimkan itu kan Kian Santang. Nah, di versi media itu Kian Santang itu Borosngora. Jadi ini beda-beda cerita. Nah, yang sebenarnya apa gimana? Yang sebenarnya hanya Allah, karena wali itu Kiai Langung paham. Beda-beda tapi satu. Nah, tadi saya cerita lagi sedikit, Kang, tertarik ketika Iya, air iya. Zam-Zam. Itu benar, Kang, danau itu dulunya bukan danau, terus ketika ada air Zam-Zam, airnya nongol, atau emang sudah ada air Zam-Zamnya jatuh di situ? Ceritanya Prabu Borosngora pas menumpahin itu satu gayung air Zam-Zam, riwayatnya ini pasukan kelelawar itu asalnya manusia. Karena di zaman Belanda itu keturunan Spanyol keteran Prabu Borosngora Lahyamut kan pada Allah mendoakan supaya pasukannya lebih kuat, jadilah kelelawar. Akhirnya Belanda kocar kacir. Nah, danau Situlengong ini juga dibantu bentuknya sama kelelawar sini, hewan-hewan sini ikut bantu. Cuma Allah nggak pernah bantu, jadi minum air ini mati. Jadi intinya sebelum ditumpahkan dibantu dengan hewan-hewan yang ada di sini. Nah, tadi tertarik ketika Iya. Prabu Borosngora itu kan sama juga, itu paling benci terhadap santet-santet nih. Ya. Iya, Nah, benar. beliau sampai dulu sebelum masuk Islam juga sering nantang-nantang jawara ya, Kang. Benar itu. Iya, Kang? beliau karena meskipun belum Muslim nggak suka orang-orang yang ilmu kanuragan yang nggak benar arahnya gitu, hanya nyalakain orang. Beliau nggak suka, apalagi udah Muslimnya beliau paling nggak suka, berantas terus. Ya seperti Akang. Bagus. Nah, sejarah yang sangat tertarik lagi dari Prabu Borosngora itu apa, Kang? Ya, Kelebihan-kelebihan kelebihan beliau. beliau itu setelah ini air jamnya ditumpahkan di sini jadi danau. Danau ini sempat jebol. Beliau hanya ngambil satu gam tanah, beliau lemparkan jadi satu buah gunung pasir ipis pada dari satu genggam tanah gitu. Bahkan diriwayatkan gunung pasir ipis itu bekas pertama pesantren beliau. Waktu ayah saya di sini sering menjelaskan, ada yang nggak percaya pakai cangkum, masa akhirnya Daerah mana kelanggar. itu, Kang? Pasar itu daerah mana? Pasir ipis itu kalau danau ke sebelah sana ujung danau. Ada di situ. Ada. Nah, selain itu apa lagi, Kang? Kelebihan Selain daripada itu, Prabu. kemudian Prabu Borosngora diceritakan kelebihannya, ada nama kampung
Teluk Bango. Teluk Bango itu saya lanjutkan cerita tentang naga. Ini dianjurkan karena ada naga nggak jadi, takut. Terus kan mau dibombardir sama orang Belanda. Akhirnya Prabu Boros Ngora, ya Allah, turunkan keturunan kami yang rela masuk meriam. Ini mau dibombardir Panjalu. Masuk ke meriam yang Arya Sanata yang di Margo Majenang ditembakkan jadi satu buah bango. Akhirnya di sini ada kampung Pancabang. Nah, Prabu Boros Ngora sempat gak ketemu dengan Sunan Gunung Jati, Kang? Nah, beliau itu dengan Sunan Gunung Jati nggak diceritakan ketemu, beliau hanya diceritakan dengan Sendatul Kahfi, adik kakak. Kalau menurut Bagus Dur. Berarti ceritanya belum tahu beliau itu sedekat apa dengan Sunan Gunung Jati ya, Kang? Iya. Nah, Akang sendiri ketika lama nih ngurus ini, pernah nggak mimpi-mimpi ketemu dengan beliau atau ada wasilah apa? Saya alhamdulillah Kang, di sini udah 18 tahun waktu mondok di Kuningan Lengkong Sari. Abah Harun, bapak saya alhamdulillah ngaji amat sempur sama Mas Safibi. Setelah bapak saya sakit, saya mimpi beliau datang ke rumah. Hanya teruskan bapak karena bapak meninggalkan. Beliau itu seperti apa, Kang? Sosoknya ketika mimpi datang menemui sampai di mimpi ya kan kayak habaib. Habaib. Kadang beda-beda. Kalau saya misalnya lagi galau, kan saya pernah nikah 4 kali. Maaf ya Kiai. Saya lagi galau, lagi main cewek sama beliau, diperintahkan berhentilah jangan main, beda lagi bajunya. Oh gitu. Nah, pernah nggak ketemu dengan harimau-harimau di sini atau ular-ular yang simbol di depan itu, pernah, Kang? Alhamdulillah gitu. Kalau menemukan harimau paling di luar sini. Kalau sekedar matanya doang ya pernah itu. Oh, di sini. Iya. Pernah ketemu. Itu malam hari atau pas Malam kapan? hari waktu ganti bapak saya di sini, langsung cerita ke bapak karena lagi sakit. Pak, nemuin harimau gimana? Ya, teruskan aja. Kalau nemuin misalnya ini ulat besar ada di kantung, saya mau sholat, ada lagi, dibuang lagi, ada lagi. Oh itu perjalanan kamu banyak tantangan gitu. Teruskan, kuatkan. Nah, selain ini makam beliau putra dari Prabu Boros Ngora, ada siapa lagi, Kang, seputaran sini, Kang? Banyak seperti kesana ada Kiai Sakti, Kideman Praja Sasana. Beliau ulama tasawuf keturunan dari Syekh Panjalu. Oh, beliau ada di sebelah sini. Ada. Terus selain beliau siapa lagi, Kang? Ada sebelah situ Cap Negara ketiga yang pernah berselisih dengan Sumedang gitu. Cuma ceritanya diperpanjang karena kalau diperpanjang tapi seru, yang banyak musuhan. Nah, orang yang datang ke sini banyak, Kang. Dari mana saja, Kang? Alhamdulillah termasuk Syekh Jalil pernah kesini, keturunan Syabdul Muhyi. Ya dari Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah full kan. Oh, full sini. Kalimantan Nah, ada banyak. Pejabat-pejabat yang dari Jakarta siapa aja, Kang? Banyak seperti Menteri BUMN, kalau pergantian Kapolres, Kapolri sering ke sini. Oh, sering pada ke sini. Alhamdulillah. Nah, ada pesan apa, Kang, untuk orang-orang yang mengunjungi penjelasan daripada Prabu Boros Ngora dan ini adalah putra beliau? Ada pesan apa, Kang? Kalau saya berpesan ke tiap jemaah, ya hati-hati dalam berziarah karena berziarah itu mau beriktibar. Beliau itu orang baik, orang dekat sama Allah, dekatkanlah diri sama Allah. Cuma gitu aja. Saya boleh masuk di dalam gitu, Kang? Untuk biar sahabat-sahabat Ntar saya semua. ambil dulu kunci boleh? Oh ya, nggak apa-apa. Jadi sambil saya muter-muter sini. Iya. Maaf ya. Ya. Jadi sahabat itu nanti saya akan diminta masuk ke dalam sama si Akang ini. Nanti ngobrol. Ini adalah makam daripada beliau ini. Ini kalau kita lihat dari luar seperti ini. Jadi itu adalah luar biasa lah. Ini adalah putranya saja dari Prabu Boros Ngora itu sangat luar biasa. Gimana bapaknya? Jadi bapaknya mungkin dulunya di sini dan diteruskan oleh putra daripada beliau dan beliau sampai dimakamkan di sini. Jadi ini adalah sejarah dari Panjalu dan begitu gigih untuk mempertahankan daerah, mempertahankan negara ini dari serangan-serangan Belanda. Tadi saya sekilas dibaca. Berarti beliau adalah orang yang sangat menjaga
negara dijajah dari siapa saja, apalagi orang-orang yang pada nyantet mungkin bisa diedak-edak mungkin skepret ini setan belek setan englek pak aduh dengan yang makan ngecaprak pak. Jadi nanti ini kuncinya sudah dapat itu sahabat. Jadi ini adalah Prabu Boros Ngurah. Beliau adalah orang yang luar biasa mensiarkan agama Islam di tanah Jawa, khususnya di daerah Ciamis Panjalu ini. Saya akan diajak masuk. Sana di luar sana ya, bisa ke dalam. San, payung kan? Saya payung ke ditutup kan? Ya. Akan nggak ya? Ya, siap. Tutup kan? Ya. Berdoa Kang buat saya Kang. Sahabat, saya akan diajak berdoa sama Kang ini. Langsung doa Kang. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan syakirin hamdan na'im yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru ya Rabbana ya karim. Kullu sayyin bi qudratika wa kulli ya Allah kullu sayyin. Wa la tas'ani an kulli sayyin wa la tuhasibni fi kulli sayyin. Wa'atini kulli sayyin. Allahumma la tada'lana bi maqamina hadha danban illa ghafarta wal hamma illa farajta wal aiban illa satarta wal usran illa yasarta wal jahilan illa alamta wal hajatan hiya bila karidun min hawaiji dunya wal akhir. Ya Allah, ya Rasulullah, ya Wali Allah, ya Kanjeng Sayyid Ali bin Muhammad bin Umar ya dal karamah Zahirati mubarakan ya dan ni'matis sabiqati mufarajah. Ilahi a'atina milkan adimah ya Rabbi andar rajatina wa ya dafi as-sayyatina ya Allah innaka talamu sirlana wa la niyati qalbina faqbal ma'iratina wa talamul hajjatina wa talamul hajjatina wa atini su'alina wa ta'lamu ma fi nafsina Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna amalana ziyaratana wa hasil maqasidana kama taqabbal wa rasulika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bi hurmatin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bi hurmati sahibal makbar yang Raden Adipati Harian Kencana. Wa bi qauli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa bi hurmatil Fatihah. Alhamdulillah Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya izin bersolawat ngajak Akang sholat di sini Akang ya. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim. Sholat istighfar perbaiki sholat sahabat. Beliau adalah bukti bahwasanya beliau juga lah tidak senang terhadap santet. Beliau adalah anak setan belek, setan dikepret sama beliau. Paham? Jadi itulah sahabat. Ini adalah beliau adalah pejuang, di mana beliau adalah yang terus menegakkan syariat Islam di bumi Panjalu, Ciamis dan sekitarnya.
dan beliau sangat gigih untuk mempertahankan negara, mempertahankan daerah dari siapapun yang bakal merongrong, apalagi mempertahankan agama dan akidah. Ya, jadi begitu sahabat. Ini adalah contoh, ini adalah sejarah bahwasanya ini adalah orang wali min auliaillah. Saya yakin wali min auliaillah. Mudah-mudahan saya dan beliau dan diampuni segala dosa-dosanya, dan juga sahabat juga diampuni segala dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sahabat semua akan mati. Ingatlah mati, dan yang paling utama bekal kita kelak ketika kita mati adalah amal soleh kita, bukan harta, bukan benda, bukan apa saja. Amal soleh. Maka perbaiki sholat kita, perbanyak sholawat dan juga istighfar. Hapunten ya Kang, hapunten. Hatur nuhun waktunya. Hatur nuhun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.